Penyelenggaraan rapat atau pertemuan. Guru pembimbing oleh Ibu Elvi Sumanti Sikumbang, SPD. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Regita Dwi Cahyani, siswi dari kelas 12 OTKP 1, SMK Negeri 2, Kota Jambi. Kalian pasti sudah tidak asing mendengar kata rapat. Yap, rapat adalah suatu alat atau media yang digunakan untuk melakukan komunikasi oleh kelompok secara tatap muka dan membahas hal yang penting. Pada dasarnya, rapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Menurut tujuannya, terdiri dari rapat penjelasan, rapat pemecahan, dan rapat perundingan. Menurut sifatnya, terdiri dari rapat resmi atau formal meeting, rapat terbuka, rapat tidak resmi, dan rapat tertutup. Menurut jangka waktunya, terdiri dari rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Menurut frekuensinya, terdiri dari rapat rutin dan rapat insidentil. Menurut saluran hubungan dalam organisasinya, terdiri dari rapat vertikal dan rapat horizontal. Menurut pelaksanaannya, terdiri dari rapat kerja terpimpin dan rapat kerja terbuka. Berikut beberapa syarat yang harus ada dalam suatu rapat atau pertemuan. Yang pertama, suasana terbuka. Tidak ada monopoli, partisipasi aktif dari peserta, bimbingan dan pengawasan dari pemimpin, perdebatan berdasarkan pada argumen, bukan emosi, pertanyaan singkat dan jelas, disiplin waktu. Terdapat beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh protokol sebelum pertemuan atau rapat diselenggarakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan agenda rapat dan susunan acara rapat, menentukan peserta rapat, membuat undangan rapat, membuat daftar hadir rapat, mempersiapkan bahan rapat, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat, mempersiapkan ruang rapat, akomodasi atau penginapan, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan pengecekan persiapan terakhir. Berikut proses yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat atau pertemuan. Yang pertama, membuka rapat. Terdapat beberapa hal yang harus disampaikan dalam membuka rapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan acara rapat, menyampaikan tata tertib rapat, menyampaikan motivasi, melakukan pengenalan tentang masalah yang akan dibahas, menyampaikan tujuan rapat, dan yang terakhir, menyampaikan saran atau tanggapan. Yang kedua adalah proses rapat. Terdapat dua bentuk catatan dalam proses rapat, yaitu verbatim. Verbatim merupakan jenis catatan lengkap mengenai seluruh pembicaraan yang dibahas dalam rapat tanpa dikurangi dan juga ditambahi. Yang kedua, notula. Notula adalah jenis catatan yang memiliki isi berbagai bentuk pokok-pokok pembicaraan yang dibahas saat rapat berlangsung. Yang ketiga adalah penutupan rapat. Pada saat rapat berlangsung, beberapa waktu pada akhirnya akan ditutup oleh pimpinan rapat. Jika selama rapat belum mendapatkan suatu keputusan, maka selaku pimpinan rapat dapat menunjuk tim khusus yang diberi tugas untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi, jika dalam rapat tidak mengalami suatu hambatan sama sekali dan mampu menghasilkan keputusan, maka rapat dapat ditutup. Dalam akhir rapat, pimpinan dapat membacakan hasil rapat dan juga memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan pendapat atau saran mengenai hasil dari keputusan rapat. Jika tidak ada masalah, maka selaku pimpinan rapat dapat menutup rapat. Kepemimpinan rapat. Pimpinan rapat merupakan salah satu faktor penting untuk mengendalikan berlangsungnya rapat. A. Tipe-tipe pimpinan rapat. Berikut tipe-tipe dari pimpinan rapat. Yang pertama, tipe otoriter. Pimpinan otoriter merupakan pimpinan yang sering memaksakan kehendaknya. Pimpinan ini merasa paling mengetahui segala hal dan juga merasa paling berkuasa.
Dapat dikatakan bahwa pimpinan otoriter kurang memberikan kesempatan pada peserta rapat dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, tipe demokratis. Pimpinan demokratis merupakan pimpinan yang memiliki sifat terbuka, bersedia menerima saran dan kritik, bersedia memberikan kesempatan pada peserta untuk mengemukakan pendapat, berperan sebagai pengarah, pembimbing, pemberi petunjuk, serta terlibat secara langsung dalam interaksi kelompok peserta rapat. Adapun pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Pimpinan laissez-faire merupakan pimpinan yang memberikan kebebasan pada peserta rapat untuk mengendalikan berlangsungnya rapat. Pimpinan laissez-faire dalam memimpin suatu rapat memiliki sifat yang pasif dan cenderung masa bodoh, tidak memiliki inisiatif, cenderung bersikap sebagai penonton, serta tidak terlibat langsung dalam fungsi pimpinan rapat. Terdapat beberapa fungsi pimpinan rapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengarah. Yang kedua, sebagai penengah. Yang ketiga, sebagai penggerak. Yang keempat, sebagai pencari solusi. Tipe-tipe peserta rapat. Peserta rapat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe pemberi informasi. Dalam tipe ini, peserta rapat memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, tipe pemberi semangat. Pada tipe ini, peserta rapat biasanya mempunyai kemampuan dan juga kemauan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tipe inisiatif. Peserta rapat tipe inisiatif akan muncul pada saat rapat mengalami kebuntuan. Keempat, tipe pemersatu. Peserta rapat yang memiliki tipe pemersatu akan selalu mengusahakan terjalinnya persatuan dan kesatuan apabila terjadi perbedaan pendapat. Yang kelima, tipe penyerang. Peserta rapat dengan tipe penyerang biasanya akan selalu menentang berbagai pendapat orang lain. Yang keenam, tipe perantara. Peserta rapat dengan tipe ini pada dasarnya akan bertindak sebagai pihak yang menjembatani antar orang atau kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Yang ketujuh, tipe pendengar. Peserta dengan tipe ini pada dasarnya mempunyai sifat pasif, sehingga peserta tipe ini hanya berperan sebagai pendengar saja. Peserta rapat dapat memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyumbang pendapat. Yang kedua, sebagai penyumbang data. Yang ketiga, sebagai perumus kesimpulan. Yang keempat, sebagai pembantu pimpinan. Dan yang kelima, sebagai penerima hasil keputusan. Pengendalian rapat. Terdapat beberapa jenis pengendalian rapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian bebas terbatas. Pengendalian bebas terbatas adalah jenis pengendalian rapat yang memberikan kesempatan pada peserta rapat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran dengan bergantian. Yang kedua, pengendalian dengan ketat. Pengendalian dengan ketat merupakan suatu jenis pengendalian rapat yang tidak memberikan suatu kesempatan pada para peserta rapat. Yang ketiga, pengendalian dengan bebas terbatas dan ketat. Pengendalian jenis ini pada dasarnya menggabungkan antara pengendalian bebas terbatas teknik penyelenggaraan rapat. Di antaranya adalah membuat rapat efektif, teknik mengelola rapat pimpinan, pengelolaan konsumsi dan akomodasi, pengelolaan tempat rapat, teknik dan mengajukan pendapat. Pimpinan rapat harus mampu mengendalikan rapat. Dalam hal ini, pimpinan rapat harus mampu menguasai teknik bertanya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pendapat dan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung adalah jenis pertanyaan yang ditujukan pada seorang peserta rapat. Pertanyaan ini dapat disampaikan apabila pimpinan mengetahui peserta rapat yang ditunjuk. Yang kedua, pertanyaan tidak langsung. Pertanyaan tidak langsung adalah suatu pertanyaan yang ditujukan pada seluruh peserta. Dalam hal ini, pimpinan rapat menebar pandangan secara menyeluruh. Yang ketiga, pertanyaan mengembalikan.
Pertanyaan mengembalikan adalah pertanyaan yang ditujukan pada peserta rapat yang mengajukan pertanyaan tersebut. Yang keempat, pertanyaan dilemparkan. Jenis pertanyaan ini diajukan pada seseorang atau kelompok, di mana pimpinan rapat mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Pada dasarnya, pelemparan pertanyaan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memancing diskusi dalam rapat. Yang kedua, membahas masalah dengan rinci dan terbuka. Dan yang ketiga, untuk menuju ke arah kesepakatan bersama. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai penyelenggaraan rapat atau pertemuan yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena di sini saya juga masih dalam tahap proses belajar. Apabila ada kritik dan saran, mohon dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.